Ada yang langsung sifatnya diajarkan oleh Nabi, yang jenisnya hanya satu dalil dan satu contoh saja. Baik masalah ibadah, muamalah, ataupun masalah akhlak. Dalilnya cuma satu, contohnya satu. Saya ulang, dalilnya berapa? Contohnya berapa? Maka kalau ada yang seperti ini, Anda cukup kerjakan satu itu saja, tanpa harus kreatif mencari cara yang lainnya. Karena Allah sudah menilai kita mampu mengerjakannya tanpa alternatif yang lainnya. Contoh satu, ibadah. Contohnya sholat. Yuk kita turunkan. Dalam sholat bukankah dibuka dengan takbir? Baik, kita ambil dalilnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 857. Begitu Anda mengangkat tangannya, mau sejajar dengan bahu di Al-Bukhari, mau sejajar dengan daun telinga di An-Nasai, tapi kalimat yang diucapkan cuma satu. Fayaqulu, kata Nabi, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. Nabi nggak pernah mengucapkan kalimat lain, tidak pernah mencontohkan juga dengan aspek yang lain. Cukup ucapkan Allahu Akbar. Nah, kaidah fikihnya, kalau ada satu dalil, satu ketentuan, maka Anda cukup kerjakan itu saja, tidak perlu kreatif mencari yang lain. Begitu Anda kreatif mencari yang lain, maka tidak sempurnalah kemudian ibadah yang kita tunaikan. Maka dari itu, mohon maaf, belum pernah kita temukan sampai dengan sekarang orang mengganti misalnya, sudah jelas Allahu Akbar, semua bisa diganti misalnya Allahu Rahman, Allahu Rahim. Kalau Anda katakan bukan Allahu Akbar, ingat dalilnya Al-Quran. Bukankah Allah berfirman di Quran surah 17 ayat 110, Qulid'ullaha awil Ar-Rahman. Silahkan sebutkan Allah atau Ar-Rahman. Boleh kan saya? Tidak, karena penjelasan dari Al-Quran diatur dengan keterangan Nabi SAW. Paham sampai sini? Jadi kalau sudah kalimatnya Allahu Akbar, maka jangan coba-coba diganti dengan kalimat yang lainnya, karena dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Jadi diganti dengan kalimat lain aja tidak boleh, apalagi diterjemahkan. Anda bayangkan, zaman jahiliyah aja nggak ada yang mau ganti kalimat Allahu Akbar. Bisa kebayang nggak? Zaman sekarang yang udah lewat jahiliyah, tiba-tiba ada orang yang sholat pakai penerjemah. Bahasanya diganti dari kalimat Allahu Akbar menjadi bahasa lokal. Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya, Nabi Rasul jelas surganya, dekat dengan Allah, hisab tidak ada, surga tingkat tinggi. Termasuk para sahabat, ada tabiin, orang soleh, semua mengatakan Allahu Akbar. Tiba-tiba di masa kini ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan, takbir dia diganti kalimatnya Allah Maha Besar. Maka berubah maknanya. Karena dalam kaidah Islam itu ada kalimat yang tidak boleh diterjemahkan, harus seperti itu adanya. Ada kalimat yang boleh, silahkan diterjemahkan dengan bahasa masing-masing, ungkapkan bebas. Apa diantara yang nggak boleh diganti? Lafaz sholat, lafaz adzan, dan nama-nama Al-Quran. Begitu Anda ganti, berantakan maknanya. Maka orang Sunda akan mengatakan Allah anu ageng, Betawi gak mau kalah, Tuhan gua gede. Maka ketika semua bacaan dikumandangkan, disampaikan dengan bahasa lokal masing-masing, maka berkuranglah kemudian nilai keagungan dalam bacaan sholat itu. Termasuk bacaan Quran. Jangankan ayatnya, nama suratnya aja, walaupun ada terjemahannya, tetap dia harus dilafadzkan dengan nama suratnya. Al-Baqarah, ada terjemahannya, sapi betina. An-Naml, terjemahannya, semut. An-Nahl, ada terjemahannya, lebah. An-Nahl, nakhlun, ada, kurma. Begitu Anda membaca Al-Quran, maka yang harus Anda sampaikan adalah nama suratnya, walaupun ada terjemahannya. Begitu disebutkan terjemahannya, gak enak kedengarannya. Hei bro, lagi baca surat apa? Surat semut. Semut. Enteng ulang surat apa? Ibu-ibu. An-Nisa. Dia baca surat apa tuh? Oh dia baru nyampe surat lebah. Jadi begitu Anda sebutkan terjemahannya, kerasa hati kita juga sudah gak enak. Maka ini kaidah, ada yang sifatnya bacaan, ada gerakan. Jika satu dalil, satu contoh, maka Anda tidak perlu kreatif untuk menggantinya. Ini bacaan, contoh gerakan. Misal dalam sholat, angkat tangannya di An-Nasai nomor hadis 886, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra. Maka dia bersegera meletakkan telapak tangannya di punggung kirinya. Fa itu harfu aqtin rabitin baina syai'aini bila hudud.
Hal huruf merangkai di antara dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama takbir, kedua meletakkan tangan. Antara ngangkat dengan meletakkan tanpa jeda, langsung. Begitu ngangkat yang kanan dengan kirinya, angkat begini, langsung letakkan. Kata Nabi, yang kanan letakkan di punggung yang kiri begini. Allahu Akbar. Dan tidak ada gerakan lain. Nah, ini saya tidak bermaksud menyalahkan ya, saya cuma menemukan satu dalil ini dan satu contoh. Dan tidak perlu kreatif. Ustadz, kan nggak enak Ustadz. Kiri itu lambang yang tidak menyenangkan, yang kurang bagus. Kanan ini gambaran bagus. Masa kita dahulukan kiri daripada kanan? Boleh nggak begini? Allah, kanan dulu masuk, kiri begini, baru kanan tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit gitu kan? Nah, bisa. Nah itu kalau sudah kemudian jelas seperti itu, satu dalil satu contoh, maka tidak perlu kreatif. Makanya saya coba cari-cari gitu ya, kan saya nggak biasa nyalain orang. Saya cuma lihat dia mengerjakan itu ada dalilnya apa. Saya lihat, saya kumpulkan kitab hadis. Qadarullah, alhamdulillah kita punya koleksi 1235 kitab hadis. Kita lihat satu-satu. Masya Allah, jangankan di hadis sahih, di hadis paling palsu pun nggak ditemukan. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini, saking jelasnya hadisnya. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sudah jelas mendapatkan bagian itu, sudah nggak usah dibuat kait lagi. Paham? Allahu Akbar, selesai. Allah. Misal ya, misal contoh. Jelas? Nah, ini ketentuan terkait dengan ibadah. Sama, muamalah juga ada. Ada bentuk perintah, ada bentuk larangan. Kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it, if'al, wala taf'al. Padahal jelas. Saking jelasnya, nggak perlu diterjemahkan lagi. Tapi kadang-kadang manusia banyak yang kreatif. Sudah tahu jelas, mencari jelasnya. Supaya itu terlihat seakan sama. Contoh, saya ambil larangan dulu, hubungan dengan manusia. Buka Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, hei orang-orang yang masih mengaku punya iman. Saya serius nih, lihat sini. Boleh saya hapus dulu? Masya Allah. Luar biasa. Allah muliakan Mario untuk. Cuma saya tuh gini, saya selalu punya persoalan begini. Saya tuh sering mengambil penghapus karena saya tahu mana yang harus dihapus. Saya sering punya masalah begitu. Jadi ada itu niat itu bagus, inisiatif itu mulia. Cuman ketika menyulitkan kita itu jadi persoalan. Ibadah. Insyaallah. Jazakallah. Semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga setelah kita nikah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Lihat sini. Ini sudah. Sekarang saya kasih kaidah. Lihat baik-baik. Semua ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka bukan sekedar informasinya yang penting yang akan disampaikan ayat itu, tapi juga mempertaruhkan keimanan pemiliknya. Ya, saya tulis. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Kalimatnya sederhana. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran rangkaian kalimat ini. Yang huruf panggilan disebut dengan harfun nida. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf panggilan itu di ilmu nahwu, di gramatikal bahasa Arab ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma satu, ya. Dan setelah diteliti di semua kitab-kitab nahwu, sepakat semua pakar kaidah bahasa Arab, ternyata ia itu huruf yang paling komprehensif. Yang kalau Anda ingin menggunakan panggilan apapun itu bisa dilakukan dengan ya. A panggilan dekat, aya panggilan jauh. Tapi ya bisa dekat, bisa menengah, bisa jauh. Panggilan minta tolong bisa pakai ya. Dahsyatnya bahasa Al-Quran, Allah menetapkan diksi pilihan kata yang sangat luar biasa. Cuma satu huruf maknanya dalam. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada fungsinya taukid untuk menguatkan. Haknya fungsinya tanbih untuk mengingatkan. Kalau Anda mau terjemahkan, cara menerjemahkannya begini. Ya ayyuha,
Hei kalian semua, saya panggil tanpa batas siapapun. Awas hati-hati. Apalagi pakai alladzina, pemilik imannya. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah pakai alladzina, maka semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Mau kaya, mau cukup, bebas semuanya. Tanpa kecuali. Kata Allah, hei semua kalian yang punya iman. Tanpa kecuali saya panggil semuanya. Mau besar, kecil, tua, muda, lelaki, perempuan. Mau ngaku kaya, mau ngaku cukup. Semuanya tanpa kecuali. Saya ingatkan ya, saya tekankan ya, ayo ingat baik-baik ini. Begitu kalimat dibuka dengan ayyuhalladzina amanu, pemilik iman, maka kata para pakar tafsir, informasi yang disampaikan akan menentukan tingkat keimanan pemiliknya. Kalau cepat merespon perintahnya, ini menunjukkan imannya kuat. Kalau ternyata dia lambat atau mengingkari larangan, ini menunjukkan imannya sedang bermasalah. Di Quran surah ke-49 ayat 11, kalimat ini disandingkan dengan kalimat muamalah. La yaskhal qaum min qaum. Jangan saling mencela. La yaskhal. Jangan saling mencela. Jadi kalau orang punya iman, cukup punya iman dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah mencela dalam arti ingin menjatuhkan orang lain atau merendahkan kehormatannya, bukan ingin mengoreksi kesalahannya. Kalau kita ingin mengoreksi sesuatu menjadi hikmah, itu diperkenankan, seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun, seperti Allah mencela perbuatan Qarun. Tapi kalau Anda mencela tanpa alasan misalnya, maka ini yang disebut dengan sukhriyah, la yaskhar. Bahkan yang paling bahaya, ini kata Nabi, awas di hadis Muslim. Ada orang Islam punya iman, sholatnya bagus di ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, cuma dia gagal di muamalah. Ada orang sholat, cuma gemar mencela. Ada orang sholat, gemar berselisih. Dia berhasil di ibadah, cuma gagal di muamalah. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan, ayo persatu, sementara Anda sendiri membawa celaan yang menuju kepada perpecahan? Maka cukup ada satu kalimat di Al-Quran, dalilnya satu, contohnya satu, gak banyak, maka gak usah banyak dipikirkan lagi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, pemilik iman itu pasti gak akan saling mencela. Apalagi mencela sesama orang beriman. Sekarang tunjukkan pada saya. Lihat baik-baik, Quran kita sama, hadisnya sama. Kenapa orang jahiliyah masuk Islam, setelah itu dari mencela jadi mencintai, memukul jadi merangkul, jadi sahabatan, jadi saling perhatikan. Kok orang sekarang bisa datang ke pengajian, pulang dari pengajian saling mencela? Yang paling bahaya adalah dia mengatakan saya belajar Quran, saya belajar hadis. Quran mana yang Anda pelajari, hadis mana yang Anda teliti? Quran mengatakan jangan saling mencela. Ini Anda baru pulang pengajian sudah mencela orang lain. Gak tanggung-tanggung, kadang-kadang yang dicela ustadznya juga. Siapa yang ngajar? Ustadz Adi, Ustadz Bid'ah. Bukan Ustadz Adi, Ustadz Bid'ah. Ustadz Adi, itu lihat spanduknya, Ustadz Adi. Paham? Jadi kalau Anda satu hal saja, perhatikan bahasa Qurannya. Muamalah, dalil satu, contoh satu. Gagal di satu itu, maka ada yang harus dikoreksi dalam iman kita. Paham sampai sini? Di syarat mendapatkan khairul ummah, ininya bagus, akhlak yang mulia.